Rizal West Channel. Allah berfirman, Nabi bersabda, syaitan menggoda, kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang dihiasi dengan 7 warna pelangi sebagai tanda 7 bidadari. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Fatihah, dan di dalamnya terdapat 7 kalimat. Dan di dalam kalimat tersebut terdapat kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka syukur alhamdulillah, karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Tuhan, kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka MTQ yang ke-43 se-Kabupaten Jeneponto. Salawat menyertai salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dialah Nabi yang telah Allah utus ke permukaan bumi ini untuk merobek bendera-bendera kekafiran, kemudian mengibarkan bendera-bendera keislaman yang berlafazkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat, serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, mengatakan umat Islam saat ini, terutama di Indonesia, ialah umat yang paling tertinggal, umat yang paling terbodoh, umat yang paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat-umat lain di dunia ini. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Musaikilatul Fakri wa Kaifa ala Jahlil Islam menegaskan bahwa umat Islam saat ini tengah menghadapi persoalan besar lagi mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Profesor Dr. Nurkhalis Majid pun menegaskan bahwa umat Islam memiliki ajaran yang visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita-gurita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara de jure dan de facto kita kalah oleh Amerika dan kapitalis,
kita jauh tertinggal oleh Cina dan konfusianis Taois. Bahkan kita jauh keterbelakangan oleh Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya ngeliat goyang ngebor dan goyang ngecor. Betul hadirin? Demikian hadirin, potret nyata rendahnya sumber daya manusia yang berefek langsung pada kondisi bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami membawakan sebuah syarahan yang berjudul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Maju. Dengan rujukan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 halaman 543, posisi paling bawah sebelah kiri, yang akan dibacakan oleh qori kita sebagai berikut. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu,
maka berdirilah kamu. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang kami hormati, beserta hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasis keimanan. Dr. Sulaiman Al-Askari dalam suatu tafsir, jika dikaji lebih dalam, ia mengatakan barang siapa yang berkumpul dalam diri seorang iman dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya. Dan kemudian dengan kadar ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus menciptakan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu, sehingga nantinya akan terciptalah sumber daya manusia yang handal dan profesional. Sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa diimbangi dengan keimanan, maka hanya akan melahirkan model manusia-manusia jahiliyah. Akidahnya lemah, kerjanya hanya akan merusak bangsa dan negara. Selain akibat lemahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan yang seharusnya digunakan untuk menuntun ke jalan kebaikan malah menjerumuskan pada tingkat kebiadaban. Maka ukuran orang-orang beriman sekaligus berilmu dapat kita katakan ketika akal mereka mulai berpikir, lisan mereka mulai melontarkan zikir, hati mereka mulai bersyair, selalu menyantuni orang fakir, tidak seenaknya mengatakan saudaranya kafir, tapi fokus untuk hari akhir. Maka mereka lah kelak yang akan diindahkan tempatnya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tapi sebaliknya hadirin, mereka yang tak menggunakan akalnya untuk berpikir, lisan mereka kaku untuk berzikir, hati mereka kikir, tidak menyantuni orang fakir, seenaknya mengatakan saudaranya kafir, maka mereka lah kelak yang akan diblokir oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kezaliman dan kewenang-wenangan, mari kita perhatikan akhir-akhir ini. Angka kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang berpendidikan, berilmu dan berwawasan. Jika orang-orang miskin ketika mencuri hanya untuk makan sehari-hari, orang-orang bodoh sekalipun mencuri hanya untuk makan sesuap nasi, maka hukumannya na'udzubillah. Namun hadirin, jika maling-maling berpendidikan mulai beraksi dengan bersenjatakan pena, mengutak-atik data, memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara dengan miliaran rupiah. Hukumannya luar binasa. Bukankah saat ini kita dibikin bingung? Siapakah sebenarnya yang maling? Polisi kena, jaksa kena, hakim kena, pengacara kena, bahkan KPK-nya pun ikut kena. Bikin slogan bagus-bagus, orang bijak taat bayar pajak, orang pajak malah nyikat duit pajak. Betul hadirin? Betul. Demikian hadirin, potret nyata rendahnya sumber daya manusia yang tidak diimbangi dengan keimanan. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang kita lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, mari kita simak Quran Surah At-Taubah ayat 105 halaman 203, posisi paling bawah sebelah kiri, yang akan dibacakan oleh qari kita sebagai berikut. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dewan Hakim yang kami hormati beserta hadirin wal hadirat yang dibenci oleh syaitan. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat i'malu ma syi'tum. Bekerjalah kalian sesuai dengan skill, profesi dan keahlian masing-masing. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni. Dalam suatu tafsir, jika dikaji lebih dalam, ayat ini diawali dengan kalimat i'malu. Istinbatnya, i'malu adalah sigat amar. Kaidah usul fikih al-aslu fi amri lil wujud. Pada dasarnya, setiap perintah itu menunjukkan adanya suatu kewajiban. Maka wajib hukumnya bagi kita, hadirin dan kita semua, untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dewan Hakim yang kami hormati beserta hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Dari sarahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk memajukan sebuah bangsa maka diperlukan kualitas sumber daya manusia. Dan untuk menciptakan sumber daya manusia, maka kita harus menciptakan kualitas sumber daya manusia, pendidikan yang berbasis iman dan ilmu. Dan juga harus pula diimbangi dengan etos kerja yang tinggi. Sebab hanya dengan etos kerja yang tinggilah Indonesia akan berubah menjadi lebih baik. Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia bermartabat, Indonesia berkualitas di segala bidang. Demikian saran ini kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah kami beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kepada Dewan Hakim, hadirin wal hadirat, kami meminta maaf. Dan kami akhiri dengan ucapan Sadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah. Lagi Maha Agung. Qulil haqqu walau kana murra. Thumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.